Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storytelling terbiah oleh Syahlanu Syahidah. Peperangan Khaybar. Khaybar adalah suatu daerah yang subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabia. Awalnya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, sampai pemuka Bani Nadir bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Setelah itu, babak baru hubungan antara mereka dan kaum muslimin dimulai. Di antara pemuka Bani Nadir yang menonjol, yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abi al-Huqaiq, Kinana bin Abi al-Huqaiq, dan Huyai bin Akhtob. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak menyia-nyiakannya. Lebih dari itu, mereka bukan hanya menunggu kesempatan, bahkan mereka aktif memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku sekitar Mekah. Perang Ahzab atau Perang Khandaq merupakan buah dari provokasi mereka. Dalam kondisi genting, saat kaum muslimin berhadapan dengan pasukan sekutu kala itu, lagi-lagi mereka berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi berat kepada Bani Quraisyah setelah pasukan sekutu memutuskan kembali. Perdamaian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi karena perang Quraisyah, menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk membereskan bibit dendam Bani Khaybar yang bisa mengganggu stabilitas kaum muslimin di masa yang akan datang. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan harta rampasannya banyak jika kaum muslimin menyerang dan bisa mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Sejarah peperangan. Para ulama sejarah berpendapat tentang kapan peperangan ini berkecamuk. Yang pertama, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua, Al-Waqidi menyatakan pada bulan Safar atau Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijriah kembalinya kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa peperangan ini berkecamuk pada bulan Jumadil Ula tahun ke-7. Yang keempat, Imam Az-Zuhri dan Imam Malik mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah. Jika diperhatikan, perbedaan Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi selisihnya tidak jauh, hanya 2 bulan. Demikian juga perbedaan mereka berdua dengan Imam Az-Zuhri dan Malik yang disebabkan perbedaan mereka dalam menentukan permulaan tahun Hijriah. Ibnu Hajar rahimahullah telah merajihkan perkataan Ibnu Ishaq atas perkataan Al-Waqidi. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaja, meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar, ketangguhan pasukan mereka, serta kelengkapan peralatan perang mereka. Kaum muslimin terus bertakbir, bertahlil dengan suara keras, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Innakum tada'una sami'an qoriban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan sesungguhnya Dia selalu bersama kalian. Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak antara Khaybar dan Ghatafan untuk mencegah Bani Ghatafan agar tidak membantu kaum Yahudi Khaybar, karena saat itu mereka masih memusuhi kaum muslimin. Jalannya peperangan. Muslimin sudah memasuki dan berada di wilayah Khaybar sebelum terbit fajar. Setelah mulai sholat-sholat di daerah itu, penyerangan dilakukan sebelum matahari terbit. Kejadian di pagi buta itu tentu saja mengejutkan penduduk Khaybar yang baru memulai aktivitas mereka. Mereka berlarian seraya berkata, Muhammad dan prajuritnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, inna idza nazalna bisa hati qaumin fasa'a sabaqul munzirin. Allah Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh jika kami turun di medan untuk melawan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringati. Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka.
Bani Ghatfan berusaha menolong Bani Khaybar, sekutu mereka. Namun, setiap kali mereka bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah menyerang mereka sehingga harta dan keluarga mereka terancam. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk membantu. Sementara itu, kaum muslimin mulai berhasil melakukan benteng-benteng Yahudi Khaybar. Benteng pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin adalah benteng Naim dan Asob di daerah Natat, kemudian benteng Abinizar di daerah Asyik. Kedua daerah ini bagian sebelah timur Laut Khaybar. Kemudian benteng Al-Qamus yang sangat kokoh di daerah Al-Qutaibah. Benteng ini dihuni oleh putra Abu Huqaiq. Setelah itu, kaum muslimin mampu menguasai dua benteng lagi di Al-Wati dan Sulalim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.